Untuk memuliakan nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih boleh datang kita bersama-sama buat Bapak Ibu yang berkali datang. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan begitu baik, begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk kita sama-sama memuliakan nama Tuhan, mari kita nyanyikan bersyukur selalu. Kita harus mengucap syukur dalam segala apapun dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan bersyukur selalu. Haleluya, haleluya.
bahwa segala apa yang tidak senang kami bersekutu denganmu. Kami sehati, kami tolak, hancurkan bahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus saja bekerja dan kuasa tempat kita. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami siap memuji muliakan namamu. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ini adalah pujian yang begitu luar biasa ya. Kita di sini mungkin ya di sini ada beberapa suku yang berbeda ya. Ibu suku Jawa, Bapak orang Flores, NTT, ada orang Batak juga, ada orang Chinese juga. Kira Tuhan tidak memandang kita. Suku kita atau apapun kita tidak melihat. Mata kita sipit, mata kita pelok, rambut kita lurus, rambut keriting. Tuhan ya, Tuhan sayang sama kita semua. Mari kita nyanyikan berjoget buat Tuhan. Mari kita berdangdut ria. Hitam atau putih.
Kita naikkan sekali lagi sukacita, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami ditemukan kebetulan kami juga sudah memuji kebesaran-Mu. Tiba saatnya kami memberikan yang terbaik untuk-Mu supaya uang persembahan ini dapat berguna bagi panggilan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita nyanyikan sekali lagi segala puji syukur. Dari surga.
masih diberikan kesempatan untuk bisa datang menyembah Tuhan. Berterima kasih karena Tuhan pelihara kami, melindungi kami sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami supaya kami siap diajar oleh firman Tuhan, sehingga kami siap melakukannya dan bisa menjadi berkat di sekitar kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, segala kuasa iblis yang masih ganggu pikiran dan hati kami diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus bekerja, mengalir di dalam setiap pribadi kami yang hadir saat ini ya Bapa. Tuhan tahu kebutuhan rohani mereka di tempat ini, supaya kami diisi, dipuaskan oleh firman-Mu yang hidup. Kami serahkan Tuhan, selanjutnya ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya sangat bersyukur dan bersukacita bisa ada di tempat ini. Walaupun saya kemarin sempat hari Kamis cari gitu ya, karena belum pernah. Tapi saya pernah dengar gitu, rumah susun Apron ini saya pernah dengar. Dan saya punya teman tinggalnya di Apron 4 gitu. Jadi abis dari kita kesini, saya pulang, saya telepon teman saya undang untuk datang juga ke sini. Walau saya bilang kalau begitu jauh dong. Ya nggak begitu jauh lah di Apron 4 gitu ya. Memang sejak kita kenal juga saya nggak pernah ke rumahnya gitu ya. Ada 2 orang kali yang tinggal di sekitar ini. Tapi saya juga cerita di rumah. Di rumah anak angkat saya bilang ada keluarganya juga yang tinggal di dekat sini. Jadi kita bawa mereka untuk bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Karena saya juga nggak tahu ya, saya bersyukur diberi kesempatan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita masing-masing. Selama masih ada kesempatan. Saya mau bersaksi dulu tanggal 26 April. Baru lewat tuh ya. Saya mendapatkan berkat tebus beras murah dari gereja GKY. GKY itu Gereja Kristus Yesus. Kebetulan adik saya melayani di sana di bagian diakonia. Dia tahu keadaan saya cuma ngajar di sebuah sekolah. Ya sekolahnya dibilang swasta tapi sekolahnya yang paling murah. Kenapa saya bilang murah? Di sekitar daerah situ sekolahnya udah harganya di atas 500 per bulan SPP-nya. Tapi sekolah yang saya layani 375.000 SPP-nya per bulan. Itu pun masih banyak tunggakan. Ada yang sampai 3 tahun. Padahal mereka juga dapat KJP. Ya memang keadaan di sekolah kita itu cukup ya minus juga. Jadi orang-orang ini sebenarnya yang kita layani di sekolah itu sekolah di negeri nggak dapat gitu, terpaksa masuk ke sekolah kita. Jadi memang kondisi keuangan mereka nggak ada. Nah kenapa? Saya memang dari dulu lebih cenderung ke sekolah. Dari awal saya sekolah kitab tahun berapa tuh? 70 lebih mungkin ada. Nah, sekitar segitu saya tuh berdoa sama Tuhan, kalau tamat dari sini saya pengen ngajar di sekolah. Karena saya ingin menjangkau dari mereka kecil. Dan itu lebih mudah dari kecil ditamanin firman Tuhan. Daripada udah gede, rontak, ngelawan gitu kan. Jadi saya berdoa waktu saya mau tamat itu, saya doa, saya puasa, betul Tuhan jawab. Jadi keluar dari sekolah kita, saya dapat pekerjaan ngajarnya langsung di Widuri. Gajinya waktu itu 75.000. Ya kan, kalau dulu gitu 75 kan lumayan gitu kan. Memang murah. Ongkos saja naik mobil kalau nggak salah masih berapa duit? 25 perak kalau bisa. Sekarang mana ada gitu kan. Jadi saya ngajar di situ, saya juga rencana pengen sekolah lagi gitu kan. Tapi waktu itu tidak ada sekolah yang malam. Ya waktu itu cuma ada sekolahnya pagi. Ya saya udah kerja, saya sayang kalau saya nggak kerja, saya sekolah lagi gitu kan. Waktu itu keluar dari GPPS Surabaya. Terus ya saya pikirin gimana ya udahlah, karena keluarga saya bukan orang mampu. Jadi saya masih punya adik-adik yang perlu sekolah.
Saya ngalah lah, kasih mereka sekolah. Waktu saya ngajar di Widuri, saya gimana ya caranya? Nah, saya dapat anak-anak untuk les privat. Saya kasih ke adik-adik saya yang ngajar supaya dia dapat uang jajan, dia bisa kumpulin kalau dia mau sekolah lagi. Akhirnya bener adik saya melayani di GKY itu, dia bisa sekolah kita. Jadi dia sempat ngajar juga di Widuri, saya masuk dia ngajar di situ karena dia lulusan SPG. Puji Tuhan, sekarang dia bisa jadi hamba Tuhan di GKY. Dan saya waktu itu dikasih kupon tebus murah 5 kilo beras 20.000 harganya. Itu pun saya dikasih sama dia, dibayarin bahkan 100.000 berarti 5 kupon. 5 kali 5 aja 25 kilo, bawanya gimana gitu kan. Kalau Tuhan mau kasih berkat itu nggak tanggung-tanggung. Saya nggak tahu, dia titip ke adik saya lagi yang nomor 4. Adik saya yang ngasih itu nomor 3, saya nomor 2. Saya ada 5 bersaudara. Papa saya latar belakangnya itu tukang main judi. Aduh, makanya kita hidup susah. Tapi puji Tuhan, waktu saya tamat sekolah Alkitab justru dia bilang, saya mau ke gereja. Saya mau lihat anak saya, emang bisa jadi pendeta kata dia gitu. Dan saya bersyukur, akhirnya papa saya bertobat. Papa saya ikut ke gerejanya di Pluit tuh. Yang pendetanya dulu namanya Benny Santoso. Ya. Dia ikut di sana, dia dibaptis di sana, dia suka cita. Dia bilang, kalau ke gereja senang. Katanya tuh seperti tadi bisa berdangdut ria gitu kan. Papa saya senang sekali. Dia paling cinta lagu itu. Yesus itulah satu-satunya. Iya, puji Tuhan. Jadi waktu kita kan nggak tahu nih sedalam mana rohani masing-masing gitu ya. Jadi waktu papa saya sakit, saya bilang sama adik saya yang pelayanan di GKI, dia sering pelayanannya keliling-keliling. Dia juga ngajar juga, guru-guru agamanya semua. Ya saya bersyukur lah. Nah, pada waktu saya dikasih kemarin itu begitu banyak, saya naik motor sama suami saya. Saya ajak anak saya, maksudnya bisa berbagi gitu bawa pakai motor, kita nggak punya mobil. Anak saya bilang nggak bisa mah. Ini juga perlu saudara-saudara yang dikasih Tuhan tahu, anak saya tunarungu. Dia cinta anak-anak tunarungu. Dia suka pelayanan anak-anak tunarungu. Tapi saya suruh dia sekolah Alkitab, dia nggak mau. Dia bilang ya udah pokoknya yang penting saya bisa bawa teman-temannya untuk beribadah. Banyak tuh yang saya lihat dia bawa, pada akhirnya semua terima Tuhan sebagai juru selamat. Saya benar-benar nggak ngerti karena caranya pakai bahasa isyarat. Nah, saya ke gereja GBI Sungai Yordan itu ada, saya ditawarin untuk belajar supaya saya bisa komunikasi. Anak saya sampai bilang begini, Mama, kita buka gereja tunarungu. Nggak mau. Mama pusing, nggak bisa ngomongnya bahasanya, mesti pakai isyarat dan mesti belajar lagi. Memang dikasih khusus di gereja itu untuk bisa menerjemahkan. Jadi kalau saya mentok nih ada yang mesti diinjilin, makanya hati saya pikir, aduh, manusia tuh bukan yang normal aja yang perlu diselamatkan. Itu mereka perlu. Saya pernah ngikutin Natalan di tahun 2004. Sejabodetabek tunarungu semua. Itu penuh orang-orangnya, tapi nggak berisik karena nggak bisa ngomong, cuma pakai begitu. Nah, yang menjadi saya terharu, mereka mau nyanyi, walaupun nyanyinya, aduh nggak tahu kemana gitu ya. Tapi saya makanya di situ saya bengong, aduh mereka juga mau memuji Tuhan. Anak saya ada, saya ajarin dalam nama Yesus, dalam nama Yesus di rumah, nggak bisa. Saya ajarin lagu nyanyi ini, dia nggak bisa. Dia bisanya Mama Yesus, bukan dalam nama Yesus, udah pelan-pelan nggak bisa juga. Makanya ketika saya sekolahin di SLB itu baru saya tahu, oh caranya supaya dia bisa jelas pakai kaca, pakai lampu, terus lidahnya suruh dilihat ya ucapannya. Makanya dia bilang, Mama kalau ngomong jangan cepet-cepet, nggak ngerti. Jadi waktu saya, makanya kenapa saya ke Sungai Yordan, anak-anak saya ngomong gini, Mama kalau ke gereja Mama ngerti, semua bisa ketawa, saya nggak bisa, saya nggak tahu gitu. Dia bilang saya minta mau cari gereja yang itu, makanya saya lihat di sana di Sungai Yordan itu dia belajar.
dia konser, sampai dia bakti, sampai dia bisa melayani jiwa-jiwa. Itu yang saya merasa bersyukur. Nah, cerita beras tadi saya dapat, saya bawa nih sama suami. Udah mau sampai ke rumah saya di gang. Ini tahu lah, rumahnya dekat Kampung Duri, GPPS Kampung Duri. Itu pakai jatuh, untung nggak masuk ke got, mental ke tempat halaman orang. Dan puji Tuhan kita nggak kenapa-napa, padahal kan lumayan dari Greenfield bawa ke situ tuh. Yang kita bawa sebenarnya 8 kali 5 kilo, 40 kilo. Adik saya cuma mau 2. Saya bersyukur akhirnya saya aman, dan guru-guru yang tempat saya ngajar juga mereka mau saya udah bagi mereka. Kita berbagi karena kondisinya sekarang sekolahannya juga lumayan lagi parah. Saya cuma bisa berdoa. Nah ini kita belajar mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin diantaranya ada yang belum ngerti gitu ya, Tuhan mau pakai kita bukan jadi pendeta aja, semua pelayanan di mana aja bisa. Buktinya anak saya tunarungu bisa. Satu kali dia bawa tunarungu dari Australia, dia bisa tuh bicara ini sama orang Australia. Saya juga bingung dah bagaimana sama orang Arab juga bisa. Jadi dia di Bali dia bilang, Mama, di Bali nggak ada gereja buat tunarungu, Mama. Coba Mama kasih tahu orang-orang tuh suruh buka gitu ya. Saya bilang iya nanti itu urusan Tuhan. Kamu doain aja supaya mereka di sana. Mereka juga mau beribadah, Mama. Iya, Mama nggak bisa. Ya nggak bisa dipaksain gitu ya. Tapi kita mau belajar hari ini dari firman Tuhan Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dan 12. Gimana rencana Tuhan dalam hidup kita perlu periksa ya. Masing-masing Tuhan pasti mau pakai di sekitar ini untuk menangkan jiwa-jiwa di sekitar ini. Banyak masih, makanya Tuhan mau datang, tapi kalau banyak yang belum diinjilin, Tuhan tidak segera datang karena Tuhan kita adil. Dia mau semua orang mendengar Injil. Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 12 demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, jadi saat ini kita belajar. Tuhan itu tahu rencana yang terbaik buat kita. Tapi kita seringkali nggak ngerti. Kok begini ya rencana Tuhan? Saya mau cerita bagaimana. Saya juga saya berkeluarga tahun 83, saya punya anak 2. Yang satu yang paling besar itu kena narkoba. Itu juga saya tanya Tuhan, kenapa? Tuhan, saya sudah mengajar di sekolah. Saya dari sejak keluar sekolah kita tahun 79, 80-an. Saya udah ngajar sampai sekarang. Bayangin. Jadi ketika anak saya kena narkoba, Tuhan jawab apa? Zaman sekarang banyak yang narkoba. Kalau ibu tidak ngalamin, gimana bisa bersaksi? Saya nangis sama Tuhan. Saya merasa waktu itu saya nggak kuat. Karena anak saya cuma satu yang ya istilahnya lebih pinter lah. Yang kedua kan tunarungu. Ya, saya berdoa bergumul kepada Tuhan, tapi benar. Ketika saya lihat, saya melayani ada satu rumah tangga, anaknya 5 laki semua. Itu yang kena narkoba 3, tinggal 2 yang meninggal. Dia udah putus asa, punya usaha percetakan, habis semua dijual karena anak-anaknya itu. Lalu saya nggak bersaksi banyak. Saya cuma datang diajak ke rumahnya, terus saya cuma bilang, Ci anaknya 5, yang kena narkoba 3, masih ada 2. Saya cuma 2, satunya tunarungu, satunya kena narkoba. Mana lagi yang mau diharapin, ya kan? Bisa rencana apa? Yang ada rencananya, ini anak mesti bagaimana? Saya berusaha masukin anak saya rehabilitas. Dari satu tempat ke tempat yang lain karena bayarnya mahal, 2 juta sebulan. Uang gaji saya nggak cukup untuk bayar, ya kan? Tapi saya nggak ngerti rencana Tuhan begitu, nggak taunya di sekolah itu banyak yang jadi korban.
Akhirnya kalau anak-anaknya yang kena itu, orang tuanya nanya saya, dibawa kemana supaya anaknya sembuh. Waktu anak saya tunarungu, begitu juga di sekolahan. Bu, anak saya juga nih, nggak bisa di sekolah biasa, mesti di sekolah spesial, SLB istilahnya. Kemana? Saya bilang anaknya kenapa dulu ya? Karena ada SLB A, B, dan C. Dekat rumah saya yang C, itu yang IQ-nya di bawah 60. Jadi belajarnya beda, nggak bacaan, enggak. Diajarin mandiri. Ya, kemarin ibu guru TK dia punya adik, anaknya begitu. Sampai dia tanya lagi sama saya, Bu, anak SLB nggak ada sekolah yang murah? Nggak ada, karena ngurusinnya susah. Iya, itu benar-benar harus diajarin mandiri. Bukannya apa-apa mandi sendiri, bukan diajarin mandi, yang diajarin tertib. Karena saya bilang, nggak semua keluarga nggak mungkin mau urusin. Bener, rumah saya kan dekat sekolah SLBC, Triasi. Itu ada satu anak dari sekolah itu, tiba-tiba orang tuanya meninggal. Lalu dia duduk di depan rumah Bu RT. Terus saya tanya, kamu udah bawa tas, kamu kok nggak ke sekolah? Gimana saya sekolah, orang tua saya meninggal, kakak saya tidak peduli dengan saya. Terus saya jawab begini, sekarang kamu ketemuin gurumu, karena itu sekolah Katolik, kamu pasti dibantu. Kalau kamu nggak bisa sekolah lagi, mungkin dikasih pekerjaan, jadi tukang bersih-bersih karena dia udah besar. Ya benar, dia ke situ, dia bisa. Karena saya juga suka ngomong, aduh kalau anak di sekolah ini diterimanya yang gimana, kan saya di sekolah suka ada anak yang udah belajar, ajar 1, 2, 3 sampai 10 aja nggak bisa-bisa. ABCD juga nggak bisa-bisa. Jadi saya suka pikir nih anak mesti di sekolah yang khusus kan. Ya itu tempatnya di situ. Sekalian terapi berbicara. Jadi ada juga yang di belakang rumah saya namanya sekolah kasih Bunda. Di situ juga sama. Anak saya aja dipanggil suruh jadi guru di sana. Anak saya nggak mau. Anak saya bilang begini, Mama, tunarungu itu susah dibilangin, keras kepala, namanya juga dia nggak kedengeran gitu ya, ngomongnya juga sulit, gitu. Keras kepala, jadi saya nggak mau. Mereka juga bisa berantem, ya sama, sebenarnya normal gitu ya. Saya suka ikutin pelajaran di gereja kalau ada seminar. Nih Sabtu yang kapan itu seminar tentang anak autis, di mana orang tua menangani anak autis. Itu luar biasa sulit. Istilahnya kita keluarganya ngajarin susah, apalagi guru yang ngajarin, ya kan? Begitu sulit. Nah, makanya di sini firman Tuhan jelas, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dulu saya bilang, Tuhan, kita kan Tuhan kan kasih rancangan damai sejahtera, kok kita harus mengalami banyak percobaan, tantangan, halangan, ya. Makanya di situ saya berdoa dan Tuhan menjawab. Kalau kita tidak mengalami sendiri, gimana kita bisa menjadi saksi? Orang akan bilang begini, bisanya lu ngomong aja, coba lu ngalamin, gitu kan? Ngalamin sendiri, bisa nggak? Ada damai sejahtera, ya. Makanya waktu saya ngalamin, anak saya begitu. Ibu ini saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma bilang, Bu, harap sama Tuhan. Ibu pikirin, ibu nangis, nggak makan, dia di kamar, dia putus asa, dia nggak keluar rumah, dia bilang dia malu dan sebagainya. Bu, yang ada ibu sakit, ya kan? Nggak bisa lewatin. Ibu ini pikir bener juga. Dia bilang, tapi saya mau ke rumah kamu, saya mau lihat. Dia ke rumah saya. Saya mau lihat kamu, ada apa sehingga kamu bisa tahan dan kamu bisa hadapin semuanya. Datang istrinya ke rumah, dia bilang, aduh ngurusin anak satu aja kena narkoba udah pusing, ibu masih ngurusin anak orang lagi katanya. Saya bilang begitu. Saya bilang, iya semuanya kan kita serahin sama Tuhan. Tuhan kasih kita jiwa kita tenang, damai sejahtera. Kalau udah begitu kok bagaimana? Ya kan? Hadapin aja. Tapi kan kita nggak hadapin sendiri, sayang. Kita hadapin bersama Tuhan. Tuhan bisa kasih kita kemampuan, kekuatan. Kedua, habis istrinya, suaminya juga datang ke rumah spesial mau lihat ada apa.
istilahnya saya hidupnya pas-pasan, asal cukup aja lah. Tapi ada damai sejahtera gitu ya. Di rumah nggak ada berantem, salah kamu, gara-gara kamu ini, nggak ada. Semua kita hadapin aja bersama Tuhan. Jadi suami istri ngelihat bener ya, yang ada hanya Tuhan di dalam hidup kamu. Akhirnya mereka berdua ikut kita ke gereja karena dia dulunya teman judi bapak saya. Waktu saya mau ke gereja, udah ke gereja terima Tuhan, dibaptis, pokoknya sampai dia udah bisa ke gereja sendiri, saya baru lepas. Mama saya bilang apa? Kamu tahu nggak? Dia dulu teman judi bapak kamu, kenapa kamu bawa dia? Saya bilang, tadi kan kita nyanyi, Tuhan mengasihi semua orang. Jadi walaupun dia teman judi apa, ya Tuhan kan sayang jiwa dia kan, mau diselamatkan, saya bilang gitu. Saya juga bawa ke papa saya. Dia nggak ngomong apa-apa, ibu ini. Dia udah terima sukacita dari Tuhan, dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma datang berkunjung memperlihatkan diri kepada papa saya. Iya kan? Orang yang udah ada Tuhan Yesus beda. Udah nggak, tadinya mah gila judi, katanya dibuntungin aja tangannya tetap mau judi. Tuh kalau orang udah terikat judi. Makanya apalagi sekarang judi online bahaya. Saya ngajar juga anak-anak bilang gitu. Saya bilang kamu jangan pernah coba, sekali coba kamu diikat nggak bisa lepas. Narkoba juga begitu. Saya nggak malu-malu, saya di sekolah saya ngajar. Saya kasih tahu anak-anak ya bagaimana sulitnya lepas dari narkoba. Itu hanya Tuhan yang bisa. Mujizat yang terjadi. Banyak juga kok yang dipakai Tuhan jadi pendeta, lepas dari narkoba. Saya nggak tahu di sekitar ini ya, tapi kita lihat firman Tuhan. Tuhan itu punya rencana. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada baiknya. Karena kita seringkali nggak baca firman Tuhan, jadi kita nggak ngerti. Kayak saya bilang kenapa mesti begini Tuhan? Saya tanya Tuhan dan saya berdoa. Tuhan jawab, kalau nggak begitu kamu nggak bisa jadi saksi. Benar, akhirnya menangis tuh keluarga itu. Si opanya udah meninggal, tinggal si omanya. Ya, saya bersyukur. Dari saya bilang si omanya kan bilang ini, saya juga mau mati. Saya bilang ini, Oma, jangan bunuh diri nggak masuk surga. Oma mau mati, Tuhan ada waktunya. Tuhan yang akan panggil Oma. Sekarang Oma jadi berkat dulu bawa anak-anaknya. Memang yang narkoba udah dibaptis, sudah terima Tuhan, tapi kan cuma 3. Terus ada yang udah meninggal gitu ya, masih ada yang belum. Jadi Tuhan nggak panggil Oma sebelum kerja Oma selesai, yaitu menyelamatkan keluarganya. Karena Tuhan kan suruh kita memberitakan ini dari keluarga dulu. Suami, istri, anak-anak, tetangga, saudara, pokoknya keluarga terdekat udah menang, kita menangin orang lain. Jadi jangan kita udah bersaksi ke tempat lain, orang akan bilang, kamu ke gereja ngomong pinter gitu kan, bisa jadi dibilang begitu. Dulu papa saya bilang begitu. Jadi pendeta mesti pinter ngomong. Terus saya bilang, kata siapa Pak? Itu ibu pendeta Cialun dulu. Dia bilang dia pinter ngomong katanya. Emang kamu bisa katanya. Kamu diem begitu nggak bakalan bisa jadi pendeta. Bilangnya begitu papa saya. Tapi puji Tuhan, papa saya lihat sendiri anak-anaknya sudah bisa melayani. Wah, sebelum dia tutup mata. Mama saya juga. Jadi saya juga di samping kerja juga saya membimbing orang tua saya, karena firman Tuhan yang kita dengar di gereja seminggu sekali itu terbatas. Makanya kita nggak bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Kita harus mengenal betul firman Tuhan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan setiap harinya, supaya kita menjadi berkat. Jadi kita tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita, biar kita dipimpin, dipakai Tuhan. Karena Tuhan akan menyediakan damai. Tuh di sini dibilang rancangannya damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan karena kita banyak duit baru ada damai. Justru ada duit orang nggak tahu. Tetap ada sukacita, ya. Tetap ada harapan di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam ayat 12 kata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kita nggak usah minta tolong sama manusia. Kita berseru kepada Tuhan, cerita kepada Dia. Dengan air mata Tuhan tahu dan Tuhan akan tolong.
kita diberi kekuatan, kita diberi hikmat untuk bisa menghadapinya. Ya, saya begitu. Waktu saya juga mengalami kesulitan, saya cuma mau bilang sama Tuhan, Tuhan tolong supaya saya bisa mengatasi. Ya, karena saya juga suka pikir, waduh apalagi orang-orang ya yang saya tahu waktu anak saya sekolah di SLBB tunarungu, itu ada satu orang tua, tiga anaknya semua tunarungu. Dia bilang gak ada turunan, itu biayanya besar. Sekolahnya di situ cuma 8 anak satu kelas, gurunya 2, ngajarnya pakai mic. Nah, salah satunya anak saya nggak pakai alat bantu mahal, punya duit beli ya. Nah, sekarang saya bersyukur dari dinas sosial, suami saya dapat, anak saya dapat bantuan untuk alat bantu dengar, ya. Jadi nggak usah beli. Nah, belakangan anak saya Tuhan berkati dari kerjanya bisa kerja dari pabrik di Cikarang, itu semua dia berusaha sendiri, nggak saya. Karena ya itu komunikasinya kurang ya, saya nggak bisa gitu. Tapi saya masukin, saya ditanya bagaimana caranya ngatasin gitu kan. Ya pernah juga saya masukin paling kerja sama adik saya pun sulit karena nggak bisa komunikasi. Akhirnya dia cari kerja sendiri, sampai dia pernah nanya, "Mah, kenapa sih harus punya ijazah SMA?" Itu peraturannya terakhir harus ijazah SMA baru bisa kerja. Akhirnya dia kerja sendiri karena dia waktu di sekolah SLB itu dia bela temennya kaburin uang sekolah. Dia lindungin. Anak saya sampai dicap, sampai anak saya dikeluarin dari sekolah. Dicap sama orang tuanya, anak saya brengsek katanya. Ternyata anak dia yang akhirnya sudah menikah, mau cerai lah. Kan tunarungu susah dibilangin. Nah anaknya cakep, anak Manado. Orang tuanya Kristen, kawin sama orang Batak, sama tunarungu. Nah, tuh kalau punya anaknya nggak bisa ngomong kan? Karena papa mamanya nggak ngomong. Singkat cerita, waktu itu anak saya ngasih tahu saya, "Ma, ini mau bercerai." Saya bilang jangan. Dia waktu nikah diberkatin nggak di gereja? Diberkatin. Coba mama bicara. Ya udah tuh, saya coba bicara pakai handphone doang. Karena dia di mana? Di Medan. Dia menikah ikut suaminya, padahal suaminya hebat. Orang tua suami pendidikannya tinggi. Walaupun tunarungu bisa punya usaha jual gas, jual air galon kalau nggak salah. Orang punya duit. Makanya saya bilang, kenapa kamu kok tinggalin? Ya kan? Kamu di sana udah enak, punya suami, punya usaha. Anaknya 1 pintar, dia kabur. Dia bawa anaknya ke rumah saya. Ditaruhlah di kamar, mereka pergi berduaan coba sama anak saya. Kita pulang bingung, ini anak siapa? Ya kan? Aduh, ditaruh begitu, kalau kebakaran bagaimana? Saya bilang nih tunarungu nggak punya ini juga, nggak punya perasaan. Akhirnya saya tanya-tanya ini anak, untung dia tadinya nggak mau ngomong karena orang tuanya kan nggak bisa ngomong. Akhirnya dia bisa ngomong, dia cerita. Dia bilang, "Saya mau sekolah, om, tante, ya udah sabar nanti disekolahin." Sampai saya sekolahin itu cuma 3 hari. Dia mau dititip lah gitu ya, karena orang tuanya lagi kacau begitu, sedangkan anak butuh sekolah. Sekarang anak udah SMP, akhirnya bercerai juga. Ya kita udah kasih tahu yang terbaik, nah akhirnya musuh dengan anak saya. Nggak apa-apa, kita kasih tahu yang terbaik, nggak mau diikutin ya udah. Jalanin, hadapin sendiri gimana susahnya hidup, ya kan? Sampai dia pernah kerja jadi di itu Hero supermarket atau apa tuh, Trans. Anak ini sebenarnya pinter, tunarungu tuh pinter masak, jahit. Saya aja dibikinin baju karena dia merasa utang budi dengan saya kali ya. Dia di rumah saya, kita bimbingin. Aduh, kalau nggak mau dengar juga mau bilang apa? Akhirnya ketemu lah orang tuanya bukan orang gak ada duit. Dia juga bisa, dia anak paling bungsu. Tapi kenapa? Saya nggak tahu di keluarganya mungkin gak ada damai sejahtera. Sekarang pun di rumah saya ada 1 tunarungu, begitu juga, nggak mau pulang. Orang tuanya datang ajak pulang dia nggak mau. Saya bilang kan lihat sendiri, saya nggak pernah bujukin anak ibu untuk tinggal di rumah saya. Rumah saya
nggak mewah, rumah dia lebih mewah kali karena di villa bandara gede. Tapi kenapa dia suka? Karena dia di rumah saya ada damai sejahtera. Dia merasa nyaman walaupun tinggalnya rumahnya jelek. Iya, dari asalnya bukan agama Kristen, tapi dia mulai ikut ke gereja. Saya nggak pernah ngomongin apa-apa. Dia hanya lihat kehidupan kita. Nah ini yang kita perlu contoh. Ya, hidup kita menjadi berkat, kita jadi contoh yang baik. Nggak usah menginjil. Dia bisa ikut sendiri mau cari Tuhan. Jadi ketika dia bilang saya mau dong ke gereja, saya suruh orang gereja Sungai Yordan yang bisa terjemah bahasa isyarat. Saya bilang, Bu, tolong ini anak diinjilin, bawa dia ke kantor, dikasih tahu tentang keselamatan. Dia bisa nyanyi, dia bisa memuji Tuhan, walaupun mungkin suaranya ya seperti tadi saya bilang, kita nggak tahu deh suaranya kayak apa, tapi dia punya kerinduan. Sampai sekarang anak saya juga masih di gereja Sungai Yordan di Pasar Baru, itu dia ada kelompoknya semua tunarungu. Sampai satu kali pulang, nak, saya bilang udah malam, terus dia bilang apa? Saya lagi nanganin kasus tunarungu ini, lagi nasehatin, udah jadi penasehat aja, ya. Tapi saya bersyukur, yang penting anak saya baik-baik saja gitu. Saya kan anak saya sekarang udah keluar dari pabrik Cikarang, dia kerja jadi Grab, tadinya Grab bawa barang ya, Grab motor, ojol, Gojek juga. Setelah itu dia bilang, Ma, saya mau bawa mobil. Emang kamu bisa? Kapan belajar mobilnya? Saya kan nggak tahu. Tiba-tiba dia tuh bilang, pokoknya Ma, kalau mau bikin SIM bagaimana? Dia pikir mesti minta surat RT, nggak usah, langsung ke Samsat. Pulang-pulang dia udah bawa SIM. Saya udah bingung. Jadi waktu dia bilang, saya mau ganti dari motor mau bawa mobil. Saya bilang bukan masalahnya begitu, nanti bayarnya nggak kebayar gitu kan. Saya bisa. Jadi saya bilang ini ya, oke, kalau gitu kamu sewa dulu aja. Ya, Grab car-nya pakai sewa. Satu hari 150.000, saya tanya-tanya orang. Kalau nggak saya yang nanya kan komunikasinya nggak bisa. Jadi saya nanya-nanya, terus saya bilang nih ada linknya, coba kamu isi. Kalau dipanggil kamu ke sana. Betul dia sewa, dia rajin banget. Itu kebayar, duitnya bisa lebih, celengin dia. Sampai cuma 6 bulan, dia udah bisa DP sendiri, ambil mobil Grab car sendiri. Avanza baru. Itu waktu itu tahun lalu sekitar bulan Agustus itu ada apa? Ada diskon, ada promo dari Grab dia dapat. Ya puji Tuhan, sampai sekarang lancar dia bayar. Dia bayar DP sendiri, tiap bulan dia bisa bayar cicilannya 5.100.000. Saya nggak ngerti deh cara kerja mereka ya. Sampai dia bilang masuk ke mana bandara mesti bayar 3 juta baru bisa ngambil penumpang dari bandara. Dia bisa bayar. Dia bisa di situ. Nah, setiap pagi dia jam 6 jam 7 dia udah pergi. Pulang saya suruh jangan malam-malam, pokoknya 10-11 udah mesti sampai rumah. Tiap hari tuh dia bisa celengin duit tuh. Saya bersyukur sekali Tuhan itu baik. Ya, walaupun dia tunarungu, dia bisa berkarya untuk hidup dia sendiri. Makanya saya memberi contoh kepada keluarga-keluarga yang punya anaknya seperti itu, jangan dibiarin disekolahin supaya anak itu bisa berkarya. Ya, waktu itu anak saya bilang gini, Mama nggak kasih saya naik motor, Mama nggak kasih saya naik mobil. Ayo, diajak saya ke rumah tunarungu, itu bisa naik motor, itu bisa naik mobil. Kenapa Mama nggak kasih saya? Gitu kan? Saya nggak boleh. Saya bilang, Mama takut, kamu kan gak dengar nanti kecelakaan begini. Jangan punya pikiran negatif. Selalu begitu. Kalau saya khawatir, dia selalu bilang, Mama jangan suka punya pikiran negatif. Ya udah, kita hanya berdoa. Setiap malam, kalau belum pulang kan saya khawatir. Apalagi dia mobil. Sekarang kan begalnya luar biasa kan. Apalagi banyak di PHK dan kejahatan begitu banyak. Cuma satu, saya bilang, jangan lupa doa. Pagi setiap kali saya ingetin tadi pagi. Ini hari Minggu ke ibadah. Kadang-kadang kalau nggak diingetin dia terlambat. Ya, dia terlambat tinggal ke gereja. Ya, tapi puji Tuhan semua bisa kita lalui. Ya, jadi
Saya mau supaya jemaat di sini jangan takut hadapin apapun di tempat ini, ya, biar kita kerjasama yang baik bisa menangkan jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya betul-betul merasakan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Saya tutup dengan kesaksian waktu saya merintis gereja di Cengkareng. Saya kenal Pak Daniel, Bu Eko. Waktu itu saya tahun 1990-an. Saya merintis gereja. Kurang lebih sampai tahun 2000-an. Karena itu akhirnya anak saya narkoba. Kan tahu sendiri, udah ngajar di sekolah, suami antar jemput, ya anak itu nggak keurusan. Jadi Tuhan juga tegur lewat narkoba itu. Ya, jadi banyak hal yang terjadi. Di samping anak saya narkoba, Tuhan bentuk untuk lebih setia. Jangan pikirin lalu ya akhirnya apa gunanya gitu kan. Jadi sebenarnya Tuhan pelihara kita, nggak pernah kekurangan. Waktu itu saya kontrak, gerejanya kontrak. Saya juga nggak tinggal di situ sama seperti ini. Saya rintis, dia tahu lah tuh kesaksiannya saudara dari Daniel waktu itu jadi salah satu jemaat yang kita layani. Ya, saya bersyukur sekarang ini mereka malah bersaksi. Ada yang udah jadi pendeta di GPPS mana bimbing ya. Si namanya Tiola Jin. Itu dari orang Cina Benteng. Cina Benteng kan gak gampang. Ya, waktu itu saya ke sana, saya pikir ini orang Tionghoa, bukan orang hitam-hitam, tapi tulisannya di rumahnya Mandarin gitu ya. Ya, tapi betul mereka akhirnya bisa bertobat dan bisa percaya Tuhan Yesus. Makanya saya mengalir aja, saya berjalan apa yang saya bisa saya lakukan di sekolah pun saya begitu. Saya nggak pikirin, kamu harus ke gereja ini. Saya bilang di surga Tuhan nggak pernah bilang kamu dari gereja mana. Tapi kita semua satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan kembali tuh nyanyian kasih dari surga. Biarlah kasih dari surga memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita, dan kita bisa melayani dengan penuh kasih, dan bangku-bangku di sini bisa penuh dengan jiwa-jiwa. Itu kerinduan saya. Buat gereja GPPS di tempat ini Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu setempat supaya mereka bisa bekerja sama, bisa banyak menangkap jiwa-jiwa di sekitar ini. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus, mereka butuh Tuhan dalam kehidupan mereka di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah banyak masalah dunia yang kami hadapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tolong dan mengalir kasih dari surga, sehingga
sehingga kami boleh mendapat kemampuan untuk memenangkan jiwa-jiwa di tempat ini ya Bapak. Kami berdoa biar firman Tuhan yang Hamba-Mu sampaikan berhenti sampai di sini. Roh Kudus yang akan bekerja lebih lanjut membawa mereka untuk lebih setia kepada Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada firman daripada Tuhan yang sudah disampaikan ya. Damai sejahtera Tuhan berikan dalam hidup daripada kita bersama ya. Ada rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup daripada kita bersama ya, puji Tuhan. Sebentar kita akan memasuki dalam perjamuan suci ya. Perjamuan kudus di mana tubuh dan darah daripada Tuhan tercurah untuk menebus kehidupan daripada kita bersama ya. Nanti saya undang Pak Richard mau membantu saya di dalam melayani perjamuan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu hancur, darah-Mu tercurah. Darah yang suci, darah yang mulia, tubuh yang sempurna, hancur karena kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, sucikan bagi hamba-Mu sebentar akan melayani di dalam perjamuan ini ya Tuhan. Kuduskan kami semuanya, layakkan untuk kami boleh masuk di dalam makan dan minum bersama dengan Tuhan dalam tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan karena susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita boleh buka jamuan ini ya. Semua sudah dapat ya, dan kita
semua dapat? Ya, oke. Kita buka, kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita dan kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, kata Yesus. Bapak Ibu Saudara, ya, tubuh yang mulia, tubuh yang suci hancur karena kita, dosa manusia. Dia mengasihi dalam hidup daripada kita. Dia tidak mau supaya manusia masuk di dalam neraka, binasa, tapi dia mau supaya manusia boleh kembali kepada Tuhan. Pengorbanannya luar biasa. Pengorbanannya tidak bisa diukur dengan apapun juga. Mari kita renungkan satu detik bagaimana itu, ya, pengorbanan Tuhan di jauh kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita makan tubuh Tuhan ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita ingat darah yang suci, darah yang sempurna, turun, membasuh, memberikan keselamatan dalam hidup daripada manusia yang berdosa. Saya dan saudara dan kita semua. Angkat lebih tinggi dengan firman Tuhan. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosa, saudara. Ada banyak dosa-dosa yang kita buat, sengaja maupun tidak. Lewat darah daripada Tuhan, kita boleh diampuni. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang lemah mendapatkan kekuatan, yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang punya hati bimbang mendapatkan kemenangan daripada Tuhan, sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Semua mendapatkan kekuatan, bahkan pembelaan, kemenangan lewat perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kembali. Pada WA. Baiklah, kita akan mengambil persembahan yang kedua. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan. Shalom. Saudara diberkati lewat firman Tuhan. Luar biasa. Ya. Ini kakak kelas kalau nggak salah ya, Cing ya. Cicuing ya. Kita kakak kelas. Kalau tahun 90 membuka di Cengkareng, pernah juga saya sekali atau dua kali pelayanan di sana juga ya. Luar biasa. Waktu itu Jumatnya luar biasa, sudah luar biasa ya. Kalau dibanding di sini juga banyak. Nggak tahu hari ini. Nggak biasa Cicuing ya. Hari ini banyak yang pamit tadi mendadak ya. Ya, kita kesibukan mereka, kita doakan saja supaya mereka ada roh kesetiaan, tetap setia. Namanya perintisan memang tidak begitu mudah ya. Tapi memang hari ini tidak seperti biasa, tidak pernah ngalamin juga ya berapa bulan. Hari ini bangkunya semua hampir kosong ya. Tapi saya yakin dan percaya ya, tidak membuat ibu dan bapak kecewa atau apa ya. Ya, sekali-kala nanti pelayanan di sini lagi. Luar biasa. Memang Pak Daniel bilang sekali-kali kita indang ya, Cicuing. Iya, itu juga teman-teman kakak kelas. Ya karena kita masih terlalu kecil juga ya. Kalau kita banyak undang, memang kita sering undang juga dari GPPS-nya. Jadi yang Tuhan dari MD ya, sekretaris itu semua sudah kita undang pelayanan di sini. Tapi hari ini paling ramai. Tapi luar biasa, meskipun bisa dihitung dengan jari, memang masih bisa dihitung dengan jari, tapi semangatnya nggak kalah juga ya. Hari ini semangatnya ibadah luar biasa juga ya. Luar biasa, kita diberkati juga. Pengumuman saudara, minggu terakhir kita ada kunjungan dari ministry. Saudara, semua pelayanan dicakup oleh ministry tersebut, cuma musik. Sampai hari ini juga 2 pemusik dah hadir ya. Nggak tahu, nggak ada laporan ya. Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Cuma pemusik, tolong ya, pemain musik ya, nanti minggu terakhir kata WL singer semua, karena mereka mengadakan KKR ya. Jadi minggu terakhir kita ada KKR di tempat ini ya, meskipun cuma ya, dengan adanya demikian siapa tahu ya, siapa tahu semua rencana Tuhan. Tadi firman Tuhan kan rencana Tuhan. Jadi minggu terakhir tanggal 25 ya, di sini ada KKR. Cuma pemain musik jangan sampai tidak hadir ya. Ya, hari ini kompak sekali sampai pemain musiknya, singer-singernya ya, singer datang ya, yang melayani persembahan ya, semua. Tapi tidak membuat saya kecewa. Semua ada rencana Tuhan. Kembali, tidak boleh. Jangan sampai damai sejahtera yang ada pada kita itu kecuri dengan adanya masalah hanya kecil ya. Cicuing ya, saya salut. Cicuing ini, saya kalau panggil Cia, tidak apa-apa Cia. Cicuing ini luar biasa ya. Dari dulu sampai sekarang pun tetap gemuk juga ya, tetap sehat. Om juga luar biasa ya, engkau juga ya, luar biasa dalam keadaan sehat. Saya tadi kaget, wih, puji Tuhan. Saya kira anaknya yang mengantar, rupanya bapak ya yang mengantar, puji Tuhan. Jadi sekali lagi jangan lupa nanti tanggal 25 kita persiapkan begitu rupa, terutama kita bawa di dalam doa. Supaya benar-benar lewat kunjungan nanti menjadi berkat untuk, terutama untuk jiwa-jiwa yang ada di tempat ini ya.
Puji nama Tuhan, saya kira tidak ada pengumuman lain. Ibadah seperti biasa, nanti tugas-tugas lihat di grup pelayanan. Ya, nanti dilihat, jangan sampai. Ya, nanti lihat supaya benar-benar tugas apa yang harus kita layani. Saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Ibu Cuing yang hari ini sudah menjadi saluran berkat luar biasa ya, kesaksiannya luar biasa. Ya, saya juga merasa diberkati. Ya, saya juga cuma satu anak. Ya, tapi ya puji Tuhan. Kalau Ibu Cuing satu narkoba, satu tunarungu, seandainya hal itu terjadi dalam hidup saya, ya saya tidak tahu juga. Mampu tidak bisa dah. Ya, tapi semua ada rencana Tuhan yang indah. Kita undang sama-sama bangkit berdiri, kami memuji kebesaran. kebesaran-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sudah memimpin puji-pujian firman Allah yang memberkati kami lewat kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sungguh rencana Tuhan itu indah di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu tidak sepantasnya kami harus khawatir, bimbang, takut segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Ternyata Tuhan, semua ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap hidup kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk tanggal 25 nanti kunjungan dari tim ministry Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah semua kehendak Tuhan yang terjadi KKR, terjadi kebangunan rohani di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini, dan kuasa Tuhan akan menjamah bekerja di dalam setiap jiwa-jiwa yang akan mendengarkannya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Sesuai dengan janji firman-Mu, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Selamatkan Tuhan tetangga kami
kiri kanan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja di tempat ini, menjangkau banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pelayanan Ibu Cueng pada saat malam hari ini Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini melayani. Dan saat ini sedang lagi mengajar Tuhan di sekolahan. Tuhan senantiasa beri hikmat akal budi kepada beliau Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk keluasan kerajaan surga. Tuhan akan pakai kuasa wibawa Allah menyertai kepada hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu berada. Juga Tuhan Yesus, suaminya kami serahkan dalam tangan-Mu, kedua anak-anaknya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Para pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan saat malam hari ini, WL, baik musik, baik LCD, semua yang kami lakukan untuk Tuhan, perjamuan suci, baik kolektan, semua Tuhan, apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan sendiri jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Tuhan akan semua perhitungkannya Tuhan. Oleh sebab itu ajarkan kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani apapun yang Tuhan percayakan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai dalam perjalanan kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Pertama Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, pemerintahan tertinggi sampai terendah, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, semua Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan Yesus, biarlah mereka memerintah dengan rasa takut dan gentar akan Tuhan. Curahkan roh pertobatan kepada bangsa kami Indonesia Tuhan, karena kami terlalu yakin masih banyak jiwa-jiwa yang tersesat. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan kedapkan tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita pulang bersama-sama dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan daripada kuasa Roh Kudus-Nya kiranya menyertai kita bersama mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.